Halo pendengar El Sinta, saya Tika Biantoro. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kondisi arus lalu lintas di Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pengelola dari Tol Cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Jembatan 3 dan Pluit, yakni ada di Citra Marga Nusapala Persada, yang saat ini saya bersama Direktur Independen dari Citra Marga Nusapala Persada, ada Bapak Joko Sabto. Pak, bagaimana ini perjalanan CMNP selama berapa tahun Pak sudah berjalan? Kita sudah dari mulai tahun 87. 87. Jadi sekarang sudah ke berapa ini ya? 30 40-an ya. 35 tahun ya. Kita sudah 35 tahun, kita sudah beroperasi dari tahun 87. Ya, jadi selama 1 tahun belakangan ini apa Pak? Sudah 35 tahun, terus dalam 1 tahun belakangan ini ada review dikit. Baik. Soal perjalanan dari CMNP ini. Jadi justru ini yang kita mungkin semua di tahun 2022 ini, tapi alhamdulillah dari 2019 kita ada pandemi, jadi kita di tahun 2022 harapan kita sedikit banyak sudah tercapai. Jadi atas adanya COVID yang dulunya sangat menekan ya, jadi traffic juga otomatis dengan adanya pandemi memang kita jadi sepi. Alhamdulillah 2022 mulai kembali membaik. Jadi sudah menuju ke sebelum adanya pandemi. Jadi ini kan 2022 tidak ada pembatasan, bahkan PPKM itu udah mau diakhiri begitu ya Pak ya. Otomatis ini kan menjadi semangat baru CMNP untuk lebih baik begitu Pak. Persiapan Natal bagaimana Pak sama tahun baru? Seperti biasa sebenarnya kalau di kita ini memang tol kita kan tol dalam kota ya. Jadi sebenarnya untuk Nataru ya, Natal dan tahun baru itu Natal khususnya memang nggak begitu banyak, justru sepi malah di kita gitu. Yang lebih ramai sebenarnya berikutnya ini Mbak. Jadi di tahun baru nih, di tahun baru itu memang kita tergantung dari si pemerintahan. Jadi seperti tahun ini kita dapat info keramaian tidak boleh ada di Monas seperti itu kan. Nah, efeknya pindah nih. Jadi mau nggak mau kita harus persiapan. Biasanya yang dulunya ramai di Monas sekarang kita antisipasi nih. Kalau nanti ada keramaian di wilayah Ancol. Nah, kalau memang terjadi di Ancol, memang itu menjadi bagian kami untuk mempersiapkan lah begitu. Karena biasanya kalau sudah begitu mobil pada saat jam menjelang akhir tahun begitu kan, waktu pada pelan-pelan di atas jalan tol tuh, itu kan sangat berbahaya. Itu yang kami persiapkan. Ditambah lagi dengan liburan sekolah ya Pak ya. Ya, jadi liburan sekolah juga sudah mulai. Jadi itu pastinya akan menambah kepadatan khususnya di akhir tahun. Ya. Volume kendaraan yang lewat di tol yang dikelola oleh CMNP ini kan meningkat begitu ya Pak ya. Ada pelayanan khusus selama Nataru Pak? Mungkin antisipasi begitu? Ada. Jadi tadi dengan adanya di daerah Ancol mau nggak mau kita perlu ada persiapan. Jadi kita akan ada penambahan personil begitu. Khususnya kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kita ada penambahan personil yang keliling nantinya begitu untuk tadi mengantisipasi atas khawatirnya meledaknya khususnya di wilayah sekitar Ancol. Jadi kita juga ada 7 patroli kita pastinya akan kita semua kerahkan. Itu begitu. Setiap hari Pak? Setiap hari. Jadi di kita memang secara pemenuhan SPM kita memang harus menyediakan kurang lebih 7 kendaraan patroli. Nah, tapi pada saat kita tahun baru dibantu juga oleh nantinya pemantauan dari pusat komunikasi kita gitu, nantinya akan lebih secara putarnya gitu akan lebih sering, terutama akan kita amati di sekitar wilayah Ancol. Gitu. Itu patroli itu menangani apa saja Pak? Kan mungkin ada antisipasi, ada cuaca yang kurang bersahabat begitu, mungkin ada penanganan untuk antisipasi banjir atau semacamnya Pak? Kalau kita kebetulan kan tol kita layang begitu ya, jadi patroli kita tadi salah satunya adalah pengaturan lalu lintas di atas begitu, juga kita selalu siap untuk apabila ada kendaraan pemakai jalan yang ada kendala misalnya gitu, ada mogok atau apapun begitu, itu menjadi salah satu yang SOP-nya mereka harus membantu ke mereka terhadap pemakai jalan seperti itu. Iya, kalau ngomongin kendaraan mogok itu kan kalau tidak salah kemarin saya sempat berbincang ada kendaraan gratis ya Pak ya, direct tol gratis ya dari CMNP. Itu bagaimana Pak? Ya. Jadi sama nih.
Derek juga menjadi kewajiban kita secara SPM, memang kita diminta untuk melengkapi secara operasional itu kendaraan derek. Kita ada 7 kendaraan derek dan sifatnya gratis. Gratis. Kita gratis, jadi pada saat kendala di tol kita akan bawa ke bengkel terdekat. Itu yang kami persiapkan dan itu gratis buat seluruh itu melayani jalan. Dari mana? Mungkin ada maksimal jarak atau Enggak, jadi kita terdekat saja. Jadi begitu ada kendala misal di mana ya, di sini di atas Ancol begitu kan, ya wilayah terdekat bengkel di mana itu yang akan kita turunkan. Berikutnya ya silakan si pemakai jalan kalau memang mereka biasanya kan kadang-kadang sudah punya langganan begitu kan, ya silakan kita akan drop di lokasi terdekat dari bengkel terdekat di tol kita. Selanjutnya kita persilakan untuk mereka mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak bengkel yang lain seperti itu. Jadi perlu dicatat bahwa tol gratis, maksudnya derek gratis itu hanya berlaku di bengkel terdekat di sekitar wilayah tol begitu ya Betul, Pak? betul. Oke, ini kalau kita ngomongin soal keamanan di tol khususnya yang dikelola oleh CMNP ini kan katanya ada CCTV di setiap 500 meter jalan. Benar itu Pak? Betul. Kita ada 79 totalnya. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar 500 nih. Jadi kita juga ada beberapa lokasi CCTV yang memang untuk pantau kondisi-kondisi yang memang kita anggap memang itu rawan kecelakaan, rawan pencurian, ya gitu kita akan tambah. Tapi secara panjang jalan kita memang sudah siap 500 meter per kilometer untuk pemasangan CCTV seperti itu. Jadi semuanya bisa terpantau seperti yang ada di belakang kita ini ya Pak ya? Ya. Pak, itu sinerginya dengan para petugas lain, mungkin petugas patroli dan mungkin ada sinerginya dengan Menkominfo atau bagaimana Pak cara kerja dari CCTV ini? Ya, jadi ini kita dulu memang kita tidak ada, setelah ada kita CCTV memang kita sangat membantu daripada personil yang tadi saya sebutkan patroli tadi. Dulunya dia harus memutar nih. Jadi seperti memutar, begitu ada kendaraan yang mendapat kendala mereka baru itu. Tapi dengan adanya sekarang kita ada CCTV di setiap 500 meter, itu kita bisa dari sentral komunikasi yang saat ini kita lihat ada 79 tadi. Itu bisa dapat informasi di KM berapa ada kendala atau ada apapun, itu bisa langsung menginfokan kepada patroli untuk nanti segera bisa bergerak menuju ke tempat kejadian. Jadi bisa jauh lebih efektif menurut kita begitu dibandingin dengan memutar aja tanpa ada diketahui sebelah mana ada kejadian gangguan seperti itu. Jadi sangat membantu. Demikian pula kita kerjasamanya adalah tidak hanya patroli, tapi dengan polisi jalan rayanya ya begitu ya. Kalau memang terjadi kecelakaan mau nggak mau nanti segera setelah patroli, PJR maupun ambulans segala macam itu bisa kita arahkan atas informasi dari sentral komunikasi kita seperti itu. Jadi sudah cukup bersinergi begitu mudahnya begitu ya Pak Joko ya. Pak, betul. ini kan kita bicara soal kemacetan. Seperti biasa kan kalau di Jakarta terutama itu kemacetan tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Dan ini kan biasanya penyebabnya dari kemacetan itu karena pintu tol nih Pak. Ini bagaimana nih Pak cara mengantisipasi kemungkinan hal itu terjadi apalagi musim liburan akhir tahun? Ya. Jadi sebenarnya kita sudah banyak kebantu dengan apalagi sekarang transaksi kan semua pakai e-tol ya, sudah pakai elektronik semuanya. Jadi kita ada standar sebenarnya setiap transaksi itu nggak lebih dari 6 detik. Jadi itu pasti akan kita lakukan karena itu adalah salah satu SPM kita gitu. Tapi juga kita nggak bisa hindarin juga di waktu-waktu tertentu memang padat pastinya, termasuk nanti mungkin ini tahun baru seperti itu. Jadi kita sudah persiapkan itu. Jadi di setiap gerbang kita itu ada namanya mobil reader. Jadi itu bisa untuk istilah kita jemput bola ya. Jadi begitu ada antrian yang panjang, ya kita pakai mobil reader tadi kita langsung ke tap di alat itu begitu. Jadi itu untuk mempercepat daripada kalau terjadi antrian panjang seperti itu. Kita tadi disebutkan ada mobile rider untuk menjemput para pengguna jalan dengan tap lebih cepat begitu di pintu tol untuk mengurai kemacetan Pak Joko. Itu bagaimana sistem kerjanya dan ada berapa rider yang diterjunkan? Jadi di masing-masing gardu kita siap minimum 2. Jadi memang gardu kita kan banyak nih, ada yang 3, ada yang 6 gardu, tapi rata-rata kita siapkan 2. Jadi selain memang mobil reader tadi itu memang sifatnya untuk cadangan bila yang utamanya rusak, itu juga bisa dipakai sebagai penambah kapasitas. Jadi begitu ada antrian panjang nanti begitu,
nanti sih ada petugas kita mendatengin antrian yang panjang tadi untuk langsung pihak pemakai jalan kalau mau nge-tap tidak perlu lagi di gardu utama, tapi bisa di-tap di mobil reader tadi gitu ya. Jadi itu salah satu bisa mempercepat daripada proses transaksi di gerbangnya. Diprioritaskan di pintu gerbang tol yang mana, Pak? Semua kita ada. Tapi kita pasti prioritasnya di lokasi-lokasi yang memang rame ya. Kalau hari biasa biasanya kita terjadi keramaian tuh ada di Kebun Bawang. Begitu itu pasti hampir setiap hari, khususnya di pagi hari itu kita siapkan otomatis langsung mereka siap gitu. Tapi di tempat lain itu hanya cadangan. Jadi begitu terlihat antrian mulai panjang, kita pasti petugas kita akan memakai tadi mobil reader tadi. Begitu. Jadi ini cukup membantu ya untuk mengurai kemacetan, terutama di libur Natal dan Tahun Baru. Ini sangat membantu di tol CMNP ini ada peran dari mobile rider ini. Pak, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kita ngobrol soal rencana tahun depan ini bagaimana, Pak? Tahun depan ya harapan kita tadi ya yang kemarin belum tercapai, harapan kita tercapai. Jadi salah satunya adalah memang target kita tahun 2023 nanti itu traffic yang sebelum pandemi itu kembali. Ya. Itu tadi kita berharap tadi traffic kita kembali jadi seperti semula begitu. Nah dengan tadi tetap nih kita pasti upayakan pemenuhan SPM karena itu menjadi suatu standar buat jalan tol. Jadi kita selalu penuhin atas standar-standar yang memang diberlakukan di tol. Termasuk upaya kita untuk memberi kenyamanan dan juga keamanan buat pemakai jalan adalah fungsi pemeliharaan kita. Jadi kami nanti di tahun depan ada beberapa lokasi jalan yang memang sudah waktunya untuk kita perbaiki, kita akan melakukan istilahnya kita scrapping filling istilahnya. Jadi ada pengaspalan ulang seperti itu. Ada peremajaan begitu ya, Pak ya, supaya pemakai jalan bisa semakin menikmati jalan tol kita tidak terasa sudah sampai ke tujuan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kalau disebutkan pemenuhan standar, pemenuhan apa Pak? Standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan minimal. Betul. Apakah di 2022 ini CMNP apa yang kurang dari SPM itu? Itu harus kita penuhin ya. Jadi intinya SPM tadi itu adalah itu salah satu sekarang dengan adanya undang-undang baru menjadi salah satu aspek yang akan dinilai untuk nantinya ada penyesuaian tarif. Nah, itu dilakukan sekarang ini setiap bulan, meskipun nanti secara asesmennya akan dievaluasi setiap 6 bulan. Atas dasar itulah kita harus memenuhi tuh. Begitu kita tidak memenuhi, ya kita ada catatan yang kalau nggak kepingin kita mundur penyesuaiannya ya itu harus dipenuhi. Begitu. Jadi intinya kita pasti akan penuhin mana-mana sesuai dengan standar yang diberlakukan kita akan penuhin seperti itu. Jadi tahun depan CMNP ikut penyesuaian tarif? Ada penyesuaian tarif tol, Pak? Tahun depan kita 2024 ya kita ya. Intinya baru ada di awal tahun sih ya, awal tahun. Nanti tapi pastinya kalau kita awal tahun SPM yang harus dipenuhi di akhir tahun 2023. Itu menjadi kerja kita yang mungkin lebih begitu, tapi harusnya kita yakin bahwa kita bisa memenuhi atas apa yang distandarkan oleh pihak pemerintah dalam ini BPJT. Iya. Gitu. Ini kalau tidak salah CMNP tengah mengembangkan tol Ancol ya Pak ya? Bagaimana Pak progresnya sekarang? Ya. Jadi memang CMNP sesuai dengan instruksi ya, karena pengembangan itu instruksi ya dari pemerintah begitu. Kita diminta untuk mengembangkan tol. Kalau kita tadi Mbak bilang kita kan dari Cawang, Pluit seperti itu. Nah, tapi yang dikembangkan kita hanya dari mulai Tanjung Priok sampai dengan Pluit. Kenapa diminta? Karena memang sudah mulai penuh tuh kapasitasnya. Apalagi dibarengin dengan tol kita kan di Jakarta itu kan melingkar nih. Ya. Dulunya hanya Jor 1 yang Pondok Indah seperti itu kan Pak. Nah, sekarang ini tidak hanya Pondok Indah nih, sekarang udah sampai ke di yang punyanya grup Gramedia itu di Cimanggis itu sekarang udah mau jadi juga. Nah, intinya kalau kita ibaratkan di ini kalung gitu ya, yang di atasnya cuma satu nih punya CMNP saja ini. Nah, intinya dengan ada tambahan lingkar tadi semakin banyak, dibutuhkanlah tambahan kapasitas di atas. Saat ini kita sudah berprogres kalau secara fisik tahun ini kita targetkan kurang lebih 3% gitu, karena memang untuk pengembangan seperti jalan tol kita ini adalah butuh persiapan yang panjang. Salah satunya adalah
pembebasan lahan. Jadi mungkin prioritas kita tahun ini memang untuk pembebasan lahan begitu, yang kita bisa harapkan untuk tahun depan 2023 setelah tanah juga kita bisa dapatkan, mungkin kita bisa kecepatan progres untuk fisiknya bisa lebih banyak begitu. Berarti saat ini sudah berjalan 3% ya. Betul, Kemudian betul. kita tanya targetnya kapan Pak? Jadi Target kita tahun 2025 awal lah seperti itu. Nah, cuman ini Mbak, mungkin sekaligus di sini saya bisa menyampaikan juga berpesan juga nih. Jadi dengan adanya pengembangan jalan tol tadi, pastinya kita memang meminimalisasi atas gangguan, tapi saya yakin nggak mungkin nol begitu ya. Jadi mungkin saya menghimbau untuk pemakai jalan khususnya yang di bawah juga di arteri begitu. Dengan adanya pembangunan kita, kami berharap bisa memilih alternatif lain selama ada progres pembangunan kita sampai tahun 2005 supaya juga traffic yang di bawah juga tetap bisa lancar, tol kami juga untuk pembangunannya bisa tidak terkendala akibat tadi karena memang pengembangan tol Ancol itu ya Pak ya. Betul, gitu. Seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan saat ini bagaimana Pak? Jadi memang kita secara aturan kita memang harus memenuhi namanya andalalin. Jadi andalalin itu adalah untuk pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi supaya juga tetap traffic management yang di bawah maupun yang di tol kita, karena kebetulan tol kita ini beriringan dengan tol existing kita begitu, tetap bisa terjaga, tidak macet seperti itu ya. Meskipun ya kami berharap minimum ya, kalaupun terkena macet kita bisa minimal terhadap kaitannya dengan pembangunan kita seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan di sini mumpung kita ada di YouTube El Sintan ya Pak ya, dijelaskan bagaimana mungkin bisa masuk pintu tol mana atau keluar pintu tol mana biar dua jalan ini bisa saling sama-sama support, tidak satunya macet, satunya lancar begitu Pak. Ya. Boleh disampaikan Pak? Baik, jadi kalau yang akan melintas di sekitar Marta Dinata, kalau memang tujuannya adalah ke arah bandara udara atau di daerah Tomang begitu ya, kami berharap masuk dari Tanjung Priok begitu, Tanjung Priok nanti bisa melintas di atas tol kami karena di bawah pastinya ada sedikit kendala terkait sama pembangunan kita. Demikian pula orang yang dari kebalikannya begitu. Jadi kalau orang yang dari arah Pluit begitu, mungkin dari kota bisa melintas di sana untuk naik ke atas tol kita begitu, menghindarin jalan khususnya sebenarnya yang terutama berdampak adalah sekitar Jalan RE Marta Dinata. Kami berharap, kami mohon kepada pemirsa El Sinta saat ini, jadi bagi yang melintas di Marta Dinata, kami berharap untuk kami mohon maaf karena ada gangguan terhadap konstruksi kami kurang lebih sampai dengan akhir atau awal tahun 2025, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup panjang ini Pak ya. Sejauh ini bagaimana sosialisasinya untuk bisa menyampaikan itu Pak? Karena kan ini sudah eranya digitalisasi, mungkin bisa di-highlight di El Sinta juga penyampaian informasinya bisa didapat dari mana? Karena kan kalau saya awam jalan ini ngikut aja gitu Pak. Ya, pastinya nanti kami cek traffic Pak. Ya, intinya pasti kami nanti akan satu memang melalui sentra komunikasi kami pastinya begitu. Nanti dari teman-teman dari Humas juga akan langsung menyampaikan juga, mungkin salah satunya melalui El Sinta, baik media sosial segala macam akan kita informasikan bahwa adanya pembangunan ini memang sedikit mengganggu atas kemacetan di sekitar daerah konstruksi kami seperti itu. Oke, Pak Joko, ini tadi saya dan tim selama perjalanan ke sini tuh tadi ngelihat banyak sekali soal truk-truk yang berlebihan muatan begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Soalnya itu cukup mengganggu Pak, kita ngeri kalau lewat dari sebelahnya begitu ya. Betul. Bagaimana Pak itu Pak mengantisipasi hal itu? Istilahnya odol ya. Odol ya. Jadi memang di kita ini menjadi perlintasan. Sebenarnya kalau dari kami sendiri sih nggak banyak lah. Jadi pintu utama untuk truk odol masuk sebenarnya kita di daerah Tanjung Priok begitu. Tapi sebagian besar dari mereka justru melintas nih. Jadi masuknya bukan dari gerbang kita nih Mbak. Bisa dari orang dari Tangerang, orang dari Jagorawi, dari itu melintas di kita. Tapi usaha kita adalah ya kita bekerja sama dengan pihak kepolisian begitu. Di awal pintu masuk kita coba untuk yang begitu terlihat dimensinya besar begitu ya kita
minta mereka untuk tidak masuk ke gerbang kita, gitu, seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur ini sudah ada di dalam tol yang dikelola oleh CMNP begitu, bagaimana sejauh ini penanganannya, Ya, Pak? kami ada program rutin ini di lokasi yang memang secara lalu lintas tidak mengganggu lalu lintas jalan tol ya. Kita rutin adakan istilahnya ada uji terhadap kendaraan yang kita anggap itu overload. Jadi kita ada nih setiap 2 minggu sekali kita lakukan operasi odol nih. Jadi kita bekerja sama dengan pihak kepolisian juga perhubungan begitu untuk tadi melihat truk-truk yang sifatnya tadi berlebihan gitu. Nah, memang begitu terindikasi adanya over dimensi maupun over terhadap beratnya, kita akan keluarkan di pintu terdekat. Intinya begitu. Jadi kita akan keluarkan seperti itu. Ya, sejauh ini seberapa efektifkah cara itu, Pak? Tadi melintas ya, memang kita nggak bisa secara semuanya, tapi menurut saya cukup. Berarti dengan kita lakukan dan kita selalu sosialisasikan, dan kita gini, begitu terindikasi terkena, kita langsung kalau memang sampai apalagi ada yang bolak-balik begitu ya, kita kasih surat nih. Kita bersurat ke mereka untuk tadi mengingatkan bahwa secara ini memang tidak boleh dilalui kendaraan odol seperti itu. Jadi memang cukup efektif dan ekstra kerjanya ekstra keras ya Pak ya, karena memengaruhi struktur jalan begitu. Pastinya gitu. Jadi kalau kita yang biasanya lewatnya katakanlah cuma 10 lewatnya sampai 12 ya pastinya akan mengurangi daripada, dan terutama sebenarnya bukan hanya kekuatan sih, kenyamanan memakai jalan yang lain ini. Ya, jadi terganggu secara waktunya seperti itu. Boleh Pak, ini pertanyaan terakhir. Mungkin kita dari obrolan yang tadi yang panjang ya, bisa direview sedikit Pak, apa yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan khususnya yang dikelola oleh CMNP Pak. Silahkan Pak. Baik, bagi khususnya yang di Nataru ini ya, mungkin Nataru kita tidak begitu banyak mungkin ya, tapi yang lebih berefek nanti pada saat kita tahun baru. Jadi mohon untuk pemakai jalan yang melintas di jalan tol kami dari Cawang sampai dengan Tanjung Priok dan Pluit, khususnya di menjelang tahun baru kami berharap untuk berhati-hati karena antisipasi kami begitu ada acara-acara di tahun baru tadi mungkin lebih berhati-hati melihat semua rambu-rambu informasi seperti itu, dan patuhi atas instruksi dari petugas yang mengatur di sana. Harapan kami tetap bisa melintas di jalan tol kami dengan aman, nyaman, dan terkendali. Semoga di akhir tahun nanti semuanya berakhir dengan baik. Baik, ya. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Joko Sabto selaku Direktur Independen dari Pengelola Tol Cawang, Tanjung Priuk, Ancol Timur, Jembatan 3 dan Pluit dari Citra Marga Nusapala Persada. Sekian dan terima kasih, saya Tika Biantoro dari Radio El Sinta melaporkan.